Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Sinto, pekerjaan guru SMP Yayasan Pukaltim, alamat rumah di Jalan Gunung Lawit nomor 7 di SD tahap 6 Perumahan PT Pupuk Kaltim. Usaha ini bermula dari hobi saya dengan istri dalam kegiatan menanam. Sebenarnya kegiatan usaha ini sudah kami mulai tahun 2005 dan sempat berhenti cukup lama. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini ada waktu yang luang sehingga ada peluang waktu yang banyak yang kami gunakan untuk mengembangkan usaha ini. Koleksi di sini cukup banyak, Mas. Aglonema saja kita itu ada sekitar sampai 30 jenis. Selain ada keladi, kemudian begonia, macam-macam semua tanaman hias kami di sini kami kembangkan. Dan karena ini sebenarnya adalah kami belinya mulai dari sedikit demi sedikit dan kami kembangkan sendiri dengan istri dan keluarga. Jadi hampir semuanya ini adalah kami kembangkan. Jadi kami di sini mengembangkan adalah selain sebagai penjual, kami berprinsip juga sebagai petaninya. Jenis itu anggrek ada, anggrek aja jenisnya udah 1, 2, 3, 4, 60-an. 5. Anggrek aja 5. Terus kaladi yang impor itu ada kira-kira 100 jenis ada itu. Sedangkan aglonemanya itu yang sedikit, kayaknya 20-an aja. Jadi Berarti ratusan jenis, ribuan pohon sudah di sini. Ya, seperti itu. tanaman hias ini kami dapat bermacam-macam ya. Ini dari beberapa teman sesama penghobi maupun penjual yang ada di Bontang, juga kami mendatangkan dari luar kota. Ada dari Jakarta, kemudian ada dari Bogor, Bandung, kemudian ada dari Pekanbaru, juga Batam dan lain-lain. Juga dari Bontang. Dari Bontang di sini banyak sekali dari komunitas tanaman hias. Jadi di Bontang itu sudah terbentuk komunitas tanaman hias yang kita saling diskusi dan saling sharing. Jadi, kami mendapatkan tanaman ini ya bermacam-macam, baik dari Bontang maupun dari luar Pulau Kalimantan. Dasarnya yang paling banyak dicari itu aglonema, kemudian keladi, juga jenis begonia dan pilo-piloan. Juga nih tanaman gantung ini juga banyak yang dicari oleh masyarakat. Itu memulai dari harga 20.000 sampai harga 1 juta. Yang 1 juta itu yang jenis apa? Jenis aglonema, kemudian juga jenis anthurium ya. Semoga keladi itu sampai jutaan. Jadi gini, kami itu waktu itu sebenarnya tanaman ini ya tidak butuh waktu banyak ya. Kami memanfaatkan waktu luang di sela-sela kami selesai ngurus pekerjaan kami di sekolah, kemudian di waktu libur. Di sela-sela waktu luang kita itu yang kita gunakan. Jadi waktu libur, kemudian pagi hari setelah sholat subuh, setelah mengaji, setelah kemudian membaca al-masurat, itu kami sebelum berangkat kerja ya sedikit-sedikit kami rawat. Jadi merawat tanaman ini sebenarnya sama dengan mengajar, Mas. Jadi kalau prinsip di YPK itu kan mendidik anak itu mengajar dengan cinta, mendidik dengan cinta, melayani dengan hati. Sama dengan tanaman ini. Tanaman itu kalau kita layani dengan hati, dengan cinta juga hasilnya juga bagus. Jadi kita ajak bicara juga, karena dia juga sebenarnya adalah makhluk Allah yang bisa berpikir dan berbicara, sama dengan manusia sebenarnya.
tanaman hias ini satu ya dari media, kemudian dari pemupukan. Jadi memang rutin kami menggunakan pupuk-pupuk yang slow, yang kemudian juga ada juga pupuk yang dibuat dari alami seperti apa namanya enzim, ekoenzim itu dari apa sisa-sisa dari sayuran, kemudian dari kulit buah itu kita fermentasi selama kurang lebih 3 bulan dengan campuran beberapa campuran itu jadi pupuk yang luar biasa bagus. Jadi memang perawatannya sebenarnya juga gak sulit. Yang penting ini dari medianya, kemudian pemupukan juga penyiramannya, dan karakter masing-masing tanaman kan berbeda. Aglo itu tidak suka air tapi harus suka gembur, macam-macam mas. Ini sebenarnya ya nggak butuh waktu banyak. Bagaimana kita hanya bisa mengatur dan menyukai tidak, itu aja. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan kesibukan, kemudian mengatur waktu. Sebenarnya pekerjaan ini mas, ketika kita sering ya, bagaimana sebenarnya ya jamaah sholat kita, bagaimana tilawah kita, sebenarnya juga berpengaruh terhadap usaha dan pekerjaan kita. Insya Allah kalau sholat kita, jamaah kita juga rutin di masjid, kemudian tilawahnya juga terkontrol, al-masuknya terkontrol, semua itu waktu akan ada, Allah akan yang membagi waktu kita. Jadi ya mengalir saja sebenarnya, mengalir saja dan tidak ada bosan dan capek, dan ya ini hiburan yang juga menghasilkan. Selamat datang di greenhouse kami ya, di Jalan Gunung Lawit nomor 7 BSD Bontang ya. Mungkin teman-teman sudah kenal ya, saya biasa upload tanaman-tanaman yang ada di sini melalui FB ya, kemudian ke marketplace untuk penjualannya ya. Jadi di musim pandemi jarang ya yang datang langsung Pak, karena di sini biasanya saya upload di FB, kemudian di situ terjadi tawar menawar, baru kita siapkan ya pemesanannya itu apa saja, saya foto misalnya ya, misalnya keladi ini no name karena ini dari biji hasil silangan seperti itu, ini baru jadi no name. Ini semua yang di sini kayaknya yang baru-baru, nih sudah rimbun sekali. Kalau di pameran mungkin ini harganya sudah puluhan juta, tapi di sini insya Allah harganya terjangkau. Semua tanaman di sini saya anggap dia adalah amanah dari Allah ya, dari Allah yang menciptakannya. Karena apa yang diberikan kepada kita itu bukan diberikan, tetapi sebagai hak hak untuk merawat, hak untuk memakai, bukan untuk dimiliki. Jadi seperti itu. Oleh karena itu biasanya saya upload aja, kemudian teman-teman menanyakan itu berapa harganya. Misalnya teman-teman yang dari Sangatta, Morangkayu, Samarinda, nah itu biasanya saya upload saja. Banyuwangi juga ya, jadi seperti itu. Biasanya seperti itu, kemudian setelah ditanyakan berapa harganya Mbak, ada anakannya, nah baru kita siapkan. Setelah nego terjadi, misalnya saya biasanya keladi itu untuk yang keladi impor itu berkisar harga 85 sampai anakannya ya, sampai 150-an lah. Itu yang masih kecil-kecil yang ada dipakai polybag apa namanya? Cup itu ya, di cup itu aja. Nah, itu 85-an. Nah, biasanya mereka minta, Mbak minta yang H51 sekian 10. Maka saya siapkan. Yang H51 ini ya. Ini remajanya. Ini tembaga H51. Ini berkisar anakannya 150. Kalau yang seperti ini anakannya 130. Ini belum dipisah ya, yang sudah dipisah dan warnanya udah agak merah-merah maka harganya segitu. Yang belum merah harganya berkisar 85. Yang pernah terjual harga yang paling mahal berapa Bu? Untuk yang keladi
500 sampai 750 Mas ya. Karena mereka biasanya mintanya remajaan. Kalau yang indukan seperti yang di belakang ini sudah mewah, ini sudah di atas 1 juta. Ini juga hibrid baru di atas 1 juta. Ini 1,5 sampai 2 juta mungkin ya. Karena keladi itu tidak dilihat berdasarkan banyaknya daun, tidak seperti aglonema, tetapi dia besarnya bonggol. Karena dari satu bonggol yang bentuknya seperti jempol, itu bisa jadi 100 loh. Kalau mau dibibitkan, ya bisa aja sih membibitkannya, dipotong-potong jadi 100 bisa. Atau dipotong 3, kemudian nanti tumbuh lagi ambil seperti itu. Yang awalnya yang banyak dicari adalah yang H01. H01 di bawah banyak tadi, itu namanya Red Stardust. Yang seperti ini, merah sekali. Untuk saat ini mengalami slow sekarang ya, tetapi kalau yang kemarin-kemarin pada saat pandemi awal-awal ya lumayan lah ya. Bisa aja sih ketika reseller itu ambil langsung 3 keranjang gitu maksudnya. Bisa dibayangin 85 kali 45 misalnya seperti itu. Untuk yang keladi, kalau yang aglonema ini biasanya yang beli yang penghobi bukan reseller. Karena mereka nggak tahu kalau kita ngembangkan juga aglonema. Yang mereka tahu ini keladi, kemudian distidia. Distidia ini tanaman koya. Kita buat seperti ini kita jual sekitar 75 sampai 100.000 segini. Kalau sudah bagus, jadi seperti yang saya gantung ini kemarin saya lepas 400 sampai 500. Yang seperti ini. Lumayan nanti. Jadi dia daunnya tebal seperti sukulan seperti itu. Sebenarnya kami tuh saya sih punya cita-cita dulu tuh punya greenhouse yang bisa berbagi ke anak-anak didik. Jadinya anak-anak didik itu bisa masuk ke sini untuk belajar, oh ini jenis anggrek itu apa saja. Kemudian Calathea itu jenisnya apa saja. Bahkan saya itu kepingin silangan Greg Hambali. Calatheanya itu bunganya seperti tulip, warnanya pink. Dan itu tidak satu aja, tapi dia bersusun bunganya itu. Katanya dia sudah disilangkan sekitar berkali-kali, sudah kayak 5 kalian gitu, sehingga menghasilkan yang bagus seperti itu. Harapan kami greenhouse ini sebenarnya awalnya adalah memang dari kegiatan hobi, berikutnya memang menjadi usaha sampingan, dan harapan ke depan memang ini selain menjadi usaha kami, juga menjadi pusat pelatihan anak-anak sekolah bisa belajar mengenal tanaman, terutama adalah Ependik Indonesia, supaya mereka juga mencintai bahwa tanaman Indonesia itu memang bermacam-macam, dan ini juga bisa menjadi usaha untuk mereka ke depannya. Jadi anak-anak mencintai tanaman, kembali ke alam, belajar mereka menanam, belajar mereka mengembangkan, jadi mereka bisa praktek langsung. Jadi harapan ke depan memang greenhouse ini juga menjadi pusat pendidikan untuk mengenalkan tanaman kepada anak-anak di sekolah.